Kenapa kowe milih agama? Orang milih budaya. Karena itu kan pertama itu pilihan pribadi. Agama itu kan pilihan pribadi. Kalau budaya kan belum tentu kan. Kita lahir bukan memilih gitu loh. Maksudnya dari wong Jawa lah, dari wong Sunda dan segala macam. Tapi agama kan sebenarnya dia bisa memilih kan ketika wis dewasa, dia ketika sudah berakal, wis sempurna akalnya dia bisa memilih. Nah, itu. Kenapa agama itu karena bisa dipilih pertama. Nah, budaya kan karena kita lahir tidak bisa memilih ya mau nggak mau sebenarnya harus menerima itu kan. Menerima keadaan masyarakat yang sudah sebegitunya misalkan atau budaya-budaya yang sudah mengakar dari nenek moyang misalkan. Nah itu yang harus dalam tanda kutip kita terima tanpa kita pilih gitu. Oke. Kembali lagi di Jagongan Sonten, Canda Tanya bersama. Setelah sekian purnama kita tidak melakukan podcast. Ya, karena apa? Karena saya ngadon roti. Wah, menjadi pedagang roti. Pedagang roti sekarang ya. Meneruskan jejak Sai Baba. Apa? Sai Baba roti? Sai Baba sing India. Oh, India. Kayak kan iso ngetok tepung roti saka jari-jarine katanya. Tapi semati ya. Semati kayak digebuki malaikat Zabaniyah. Ngopi adewe? Ya, dengan konsep yang berbeda. Ya. Kita akan membuat suatu jurus kungfu andalan. Pengasuh kita ada Koh Martin. Aja. Coba masake. Oke, kita akan ada sesi baru nih. Jadi jenenge man to man. Wah, kelelakian berarti. Kelelakian. Jadi pertanyaan yang akan kita obrolkan seputar kejantanan. Dadi rodok piye ngono sih nek dadi kowe. Lah iya toh. Iya. Laki-laki, pria, jantan. Iya. Perempuan, wanita, Apa? betina. Iya kan. Tapi kayak nggo anu deh, nggo hewan kowe. Ya kita akan ngobrolin soal kejantanan, kelaki-lakian, man to man. Aku sempet nonton konten man to man ning Threads. Sempat moco, cuman aku nggak terlalu men-scroll komennya. Tapi menurutku itu ada sesuatu yang jujur ya. Akhirnya seru tuh loh. Aku menemukan utas yang menarik dengan judul Man to Man kui. Menurutku jadi sesuatu yang beda wae akhirnya gitu loh. Akhirnya cowok karo cowok iki iso ngomong tanpa dipikir homo loh. Nah, ini dia. Sudah disampaikan Mas Dwi. Jadi, piye iki konsepnya? Konsepnya kita ada pertanyaan dari tim kita. Tim kita ini. Dari beliau itu yang sudah menyiapkan berbagai macam pertanyaan dengan konsep man to man. Ya. Oke. Jadi kita harus Harus apa? Harus takon. Siapa sih iki? Konsepnya piye? Konsepnya jadi nanti kita harus ngomong man to man. Nah, harus baca pertanyaan sini. Nah, iya. Oke. Nah, untuk memulainya kita pingsut. Nah, ono sing ngerti ra pingsut apa? Ngerti ra kowe pingsut. Nah, pingsut itu adalah ping artinya kali. Sut artinya syuting. Jadi neng kali nyuting wong ngising. Itu dia. Oke, kita pingsut. Tapi pingsut apa lagi? Jepang, Indonesia, apa Vietnam? Sing iki. Nek pingsut Indonesia kan ini biasanya. Ini. Nek Jepang kan kertas, gunting, batu. Kertas. Oh, salah. Ya. Batu, salah nih. Batu, gunting, kertas. Nek Vietnam iki dengkul, sikut, karo ndas. Sing menang sing. Dengkul sih. Dengkul menangan. Oh, tapi iso. Iya. Tapi aku masalah pingsut iki aneh ya menurutku. Kenapa gajah semut iso menang karo gajah? Iki aneh yo. Coba pikir secara logika. Loh, karena kan ketika semut itu kecil toh, cilik toh wong. Terus wong ini cilik toh. Nah, iki iso dia masuk ke organ-organ dan organ tunggal. Organ apa? Organ gajah ning irunge ning. Lah emang ono kasus gajah mati gara-gara semut? Hati. Apa gajah kena penyakit gara-gara semut? Ketoke kan ra ono, gajah mati tapi iso terganggu gara-gara semut.
Ya kan ora kalah, jenenge kalah kan ya kalah. Lho terganggu iso kalah tadi. Terus saiki ngene. Apa kan gajah, semut iki apa? Manusia. Nah, karena manusia ngene. Kayak ya ukurannya sing sedang. Oh, ukurannya sedang. Ya. Jadi manusia. Ya, nah, pertanyaannya kan? Kok iso manusia kalah karo gajah? Padahal saya memburu gajah manusia. Manusia kalah karo gajah. Lah nek tanpa peralatan? Ya nyatane ya ora mungkin manusia bergerak tanpa peralatan. Nah, ini kan pingsut. Iya ora manusia menang karo semut jelas. Manusia menang karo gajah kan buktine sing bantai gajah manusia kabeh. Yuk, kita lanjut pertanyaan. Ya, aneh kok filosofi pingsut ki aneh. Iya, Contoh meneh. Apa? Kertas kok iso menang lawan watu. Nah, kan dibungkus. Ya tergantung to watune sepiro. Kerikil ada kerikil. Kertas HVS ada waktu kerikil ya. HVS gitu jembari ini. Dibalangi kertas lah ya bolong tuh. Kan dibungkus suatu nih. Dia tidak punya ruang. Sik bungkus apa? Emang kertas iso bungkus otomatis watu. Aku rasa jawab. Aneh filosofi pingsut ya aneh tenan. Iya ora sih? Aneh sih. Aneh tuh. Cuman itu sudah menjadi kesepakatan bersama yang tidak perlu diperdebatkan. Iya tuh. Aku nanti bingung. Sopo sing mulai filosofi pingsut iki lho. Kok iso nganti kok ngene. Iya ya. Siapa ya sing gambling tiba-tiba akhirnya iso tersebar ke seluruh Nusantara atau pingsut sedunia. Seluruh dunia kan ya. Pingsut Jepang ya. Iso sampai. Betul, Apa gol-gol penjajahan. Yo, saiki pingsut iki wae. Pingsut saru. Apa? Ngene. Yo, pingsut Jawa. Jawa. Set. Wah, menang kalah. Berarti aku sisik. Aku sing maca apa aku sing jawab? Sing maca no. Maca karo jawab bareng apa ora? Ora, piye to iki? Lah maksudnya iki sing maca iki sing jawab. Ora, sing maca, sing takon. Oh, berarti aku sing maca. Oh, ngono. Ya. Woi, langsung. Ono man to man ngono kuwi. Man to man. Prabowo atau Gibran? Wah, celeng. Lagi pertanyaan pertama loh. Iya, langsung abot ya. Oke. Apa, Bro? Prabowo or Gibran? Oke. Ojo dilempet sih. Ora jembet. Oh, digowo. Prabowo apa Gibran ya? Prabowo or Gibran. Or. Ojo. Agak sama ngejomle or iki. Gini, dalam hal apa? Dalam berpolitik mereka ini duit tunggal. Wis. Dua dalam kesatuan. Tapi kesatuan sing belum. Saya kesatuan sing belum. Asli, Bro. Kabeh pajak iki lho. Sebagai pelaku usaha di Indonesia. Orang duwe usaha, aku ora duwe usaha, aku ora dudu sebagai content creator ngono to. Aku nganggur aku. Aku nganggur aku Prabowo, Gibran. Harus ada ya DKI anu apa? BLT. Oh, BLT. Bantuan langsung tunai. Wah. Remuk. Piye pilih apa iki? Rano sing inilah. Aku milih Gibran. Wis. Kok iso? Yo, piye yo? Iki langsung dijelaske. Iya. Oh iya wis. Aku milih Gibran. Karena dia wakil. Loh, berarti biasanya sih dipilih kan yang nomor 1. Kenapa Anda memilih nomor 2? Yes, aku Prabowo. wah, tinggu alasanku saiki. Ini jujur pertanyaannya angel lagi. Daripada pertanyaan manro buka, atau iki lu angel lagi. Iya, tapi ning akhirat kaya angel manro buka. Oh lah, iya jelas. Ora sih, nek aku ning agamaku ya, ning agamaku ki alam kubur. Kaya aduh, agama lah, semi. Ning agamaku kuwi alam kubur. Ning agamaku kuwi pertanyaan akhirat ya. Jen rada beda to. Ya. Jebule ade ra padha lho.
langsung mengkafirkan ya. Ora lho klambine jebul padha. Oh, iya putih karo. Prabowo atau Gibran, aku ketoke luweh milih Roy Suryo. Ra ono Mas. Ra ono ya. Jujur aku ora milih kabeh sih. Tapi nek dikon milih sapa Ini harus memilih. Harus ini. milih ya, Iya, harus milih iya. ya. Gibran. Wih, kenapa? Penjelasannya. Gimana pun ini, semua tuh yang bertanggung jawab atas segala hal itu pasti kepala. Ya, Gitu. terus. Walaupun pelakunya mungkin wakilnya. Mungkin. Contoh, yang ketika ada seseorang melakukan bully dari perkataannya, sing melakukan bully apa? Lambene apa uteke? Amine. Lambene. Cuma sing ngekon, sing bertanggung jawab atas itu semua, uteke. Iso uteke dhewe, iso uteke wong. Iso uteke wong, iso utek pitik. Iso uteke pisuan. Uteke. Itu. Jadi Apa iki alasannya? ya kuwi alasane. Jadi nek Prabowo Gibran aku milih Gibran. Oh. Walaupun dhek ning ndi AI sing diomongke, walaupun ning ndi dhek ngomong ra nyambung ngono lho. Tapi sekali lagi yang bertanggung jawab atas semua hal itu adalah kepala. Jadi nek ngisor-ngisore salah, Prabowo otomatis Salah. akan bertanggung jawab. Apalagi nek Prabowo misalnya Sing bikin salah. Nah, soyo mana Tapi dia? menurut Prabowo salah ora? Pas pidato ini salah. Oh. Aman. Karo mungkin salah pola makan sih. Diet, Pak. Ini motivasi buat Pak Prabowo ya, karena ya harus menjaga kesehatan gitu kan. Nanti jangan sampai iki Tidak sampai satu periode. ya bisa jadi karena alasan kesehatan. Iya kan, berarti gitu harus kan. dijaga, harus dijaga supaya nanti kalau menemui pendemo itu tidak alasan kakinya patah. Oke, jadi aku pilih Prabowo atau Gibran, aku pilih Gibran karena dari sisi tanggung jawab moral, tanggung jawab kebijakan dia tidak begitu besar dan tidak begitu masif. Yo sebenarnya peran Gibran saiki koyo peran Ma'ruf Amin zaman Jokowi lah, antara ada dan tiada. Wow. Ya. Wow. Ya itulah peran wakil. Ya, kan wakil. Namanya juga wakil. Yo. Wes. Wes. Oke, gantian. Man to man. Lebih utama agama atau budaya dalam kehidupan bermasyarakat? Wah, modar kowe. Iki harus rada jawabnya anu iki. Piye jawabnya? Sebenarnya tidak harus dipilih. Tidak harus dipilih. Tidak semua itu bertentangan. Betul. Iya. Terus Tapi kalau ada yang bertentangan berarti agama. salahnya agama. Enggak, kan yang diprioritaskan. Yang prioritaskan agama. Misalkan agama. Iya. Wis. Terus kenapa kowe milih agama? Kalau orang milih budaya? Nah, karena itu berkait, oh iya serius sih. Ini sih, karena itu kan pertama itu pilihan pribadi. Agama itu kan pilihan pribadi. Kalau budaya kan belum tentu kan. Kita lahir bukan memilih gitu loh. Maksudnya dari wong Jawa lah, dari wong Sunda dan segala macam. Tapi agama kan sebenarnya dia bisa memilih kan ketika wis dewasa, dia ketika sudah berakal, wis sempurna akalnya dia bisa memilih. Nah, itu. Kenapa agama itu karena bisa dipilih pertama. Nah, budaya kan karena kita lahir tidak bisa memilih ya mau nggak mau sebenarnya harus menerima itu kan, menerima keadaan masyarakat yang sudah sebegitunya misalkan atau budaya-budaya yang sudah mengakar dari nenek moyang misalkan. Nah itu yang harus dalam tanda kutip kita terima tanpa kita pilih gitu. Oke. Nek menurutmu ada celah nggak budaya itu masuk ke dalam dimensi agama? Celah untuk cara bisa sih menurutku. Bisa ya? Ya, tapi kalau celah untuk sebuah keyakinan yang itu kayak setara dengan agama sih enggak. Dia hanya sebagai cara saja untuk menyampaikan agama itu gitu. Agar ya masyarakat juga tidak anti dengan agama. Misalnya masyarakat misalkan yang dia sudah mungkin berbudaya gitu kan,
Tapi mungkin Islam, ini konteksnya Islam ya, Islam belum datang, nah budaya itu bisa menjadikan alat sebagai penyampaian Islam ini. Gitu. Oke, mungkin aku soal nambahi, mungkin kalau aspeknya bukan ritual, buat Islam nggak ada masalah. Dan keyakinan, Mas. Gitu. Artinya tetap berpegang teguh kepada agama gitu. Dan nggak semua aturan budaya kan bertentangan dengan agama juga. Betul. Kan? Nggak semuanya gitu. Oke, jadi lebih utama agama atau budaya? Agama. Dari sisi keyakinan? Agama. Ya, itu. Pasti. Oke, rampung. Cedek wae berarti. Man to man. Siapa raja Jawa favoritmu? Siapa raja Jawa favoritmu dan apa alasannya? Jokowi. Seperti sabda Bahlil. MBG Mas Bahlil ganteng. Enggak diputar ya lagunya. Raja Jawa favoritku. Sopo ya? Terlalu akeh sih sebenarnya raja Jawa favorit. Dia harus memilih. Yo tiga kok kira. Kakean. Piye nek loro? Iya. Cari akeh. Nganyang. Berarti nomor 2. Nomor 2 is kok paling ngisor sih ya berarti ya? Bebas. Ini kan secara umum kan di masa siapapun. Oke, nomor loro adalah Sultan Pangeran Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Masya Allah. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena alasannya juga. Ya, alasannya karena saya membangun Keraton Kasultanan Yogyakarta pertama kali. Gitu. Jadi bedanya dengan yang lain, beliau tidak meneruskan tahta kan. Berarti kan membangun sendiri. Oh, jadi ini mengawali sebuah kerajaan. Betul. Jadi termasuk kemudian bangun masjid gede keraton kae, terus kemudian gawe keraton sing saiki juga, bangun alun-alun, terus dan juga yang lain-lainnya gitu. Jadi untuk mengawali sebuah negeri, sebuah negara ya kita ngomongin, itu ya perannya gede banget sih gitu. Nah, dan menurutku itu yang belum bisa kita jumpai oleh negarawan saat ini. Ketika contoh misalnya bangun keraton, dadi pusat pemerintahan juga. Saing bangun IKN ra dadi, Bro. Padahal secara teknologi luwih maju, secara pemikiran luwih keren. Secara infrastruktur juga ya dhisik opo ono ekskavator ora ono kan. Betul. Nah, cuma ternyata level rakusnya beda sih. Rakus apa iki? Tiba-tiba rakus. Level korupnya beda, Bro, gitu ya. Saya bangun IKN ra iso. Ono enggak kisah sing menginspirasi? Ra ono. Ben cepet. Wis berarti nomor satu. Nomor 1, Panembahan Senopati. Wah, siapa itu Panembahan Senopati? Panembahan Senopati ini adalah yang membuka kerajaan Mataram Islam pertama kali. Neng Kota Gede. Ya podo sih sebenarnya karo Sultan Sultan Agung. Sapa jenenge? Pangeran Mangkubumi gitu. Sebenarnya mirip. Tapi kalau Panembahan Senopati ya karena membuka lahan di Kota Gede yang merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan yang ada di Jogja dan Solo dan sekitarnya kayak gitu. Gitu. Dan di masing-masing mereka itu pasti memiliki yang namanya guru spiritual. Gitu. Jadi di dalam karena mereka kan masih memegang syariat ya, syariat Islam. Jadi mereka semua itu bukan orang yang bisa dikatakan alim gitu, paham ilmu. Cuma akhirnya mereka menggandeng ulama, menggandeng guru yang selalu menjadi dewan nasihatnya mereka. Gitu. Nah, tapi dewan penasehat pemimpin negara pada saat itu fungsinya bukan memotong jalur informasi dari rakyat ke penguasa, bukan. Tapi murni bahwa mengatakan bahwa pemimpin kue salah, pemimpin kamu tuh harus mendekat kepada rakyat, pemimpin kamu harus sering menghadiri sholat Jumat dan lain sebagainya. Oh, berarti
nggak boleh ada keterputusan informasi dari rakyat yang paling bawah sampai pemimpin yang paling atas. Gitu. Betul, dan itu khas di dalam Islam tuh ketika ada raja, di situ ada pemuka agama yang siap menasehati. Bahkan di beberapa kisah, tapi bukan di Indonesia ya, itu terjadi konfrontasi antara penasehatnya itu sendiri dengan rajanya itu sendiri sampai penasehatnya itu dimasukin ke dalam penjara. Gitu. Nah, jadi itu fungsi penasehat pemimpin di dalam sistem kerajaan dulu. Tapi kalau ada yang terputuskan atau sengaja memutuskan informasi yang ada di rakyat gitu kan, sehingga pemimpin ini tidak tahu gitu. Misal rakyatnya ini sengsara gitu kan, dipajeki terus di keracunan, enak sing pendidikan meninggal pendidikan manajemen. Terus pengen ketemu presiden, aksesnya dipersulit gitu. Itu maksudmu? Orang kan pemimpin di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Ya. Ya itu orang yang seperti itu atau mungkin bukan hanya orang ya, mungkin ada beberapa orang atau ya itu nggak cocok sih sebenarnya. Itu menurutku orang-orang munafik kayak gitu. Melakukan pekerjaan asal bapak senang. APS asal bapak senang. Jadi apa ya? Jadi rem. Iya. Jadi yuk orang-orang kayak ngono guang wae ngono lho, maksudnya. Lah dia tuh mengamankan posisinya biar pekerjaannya tuh langgeng dan dipercaya terus oleh penguasa untuk menjadi penasehatnya atau asistennya atau ajudannya lah bahasa. Berarti orang seperti itu layaknya dibuang. Oke. Man to man, siapa jagoan di Piala Dunia kali ini? Iki, aku kurang ngerti. Israel. Jujur teman-teman. Israel jawabanmu? Enggak lah, itu enggak se-ekstrim itu ya. Jujur teman-teman, saya tidak mengikuti bola. Gitu. Tapi ini secara umum ya. Secara umum sing tak tahu. Kira-kira kan peserta Piala Dunia saiki nek ra salah 48. Itu. Nah, dari 48 peserta iki kira-kira kowe jagoni negara ndi sing berpotensi? Prancis. Kenapa Prancis? Kayak aku pernah takut ChatGPT kayak. Aku pernah berdiskusi dengan Gemini sebagai orang yang tidak paham sepak bola dan randuwe circle pertemanan sing seneng bal-balan, kamu bercumbu dengan enggak bercumbu dong. Berdiskusi dengan AI. Gitu kan. Aku nanya siapa yang berpeluang menang juara. Ya, juara. Kayak jawaban dia adalah Perancis, Spanyol. Kayak itu deh. Oke. Jadi kowe jago Perancis. Alasannya karena ChatGPT. Karena ChatGPT menyebutkan itu sing menang. Asem terus aku yang bahas piye. Nah, kowe sing tak jagoke ning aku ya. Aku sebenarnya ono 2 tim sih. Sing pertama tak jagoke sing keloro underdog. Underdog iki tim sing enggak disangka-sangka. Ora, di bawah anjing. Jadi nyusu nyusu asu. Di bawah anjing. Kok bisa diterjemahkan? Di bawah anjing. Oh iya kok tadi kok udah diterjemahkan. Yang pertama lagi aku jagoni juara Spanyol. Spanyol. Kenapa kok Spanyol rata-rata usianya muda dan juga ada pemain-pemain enggak bintang enggak? Oh no, akeh. Oke. Raul Gonzalez. Nggak ngerti. Rasido lucu. Kudune lucu. Rasido lucu. Ya. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Nanti pernah krungu. Pernah krungu. Neng FC ono kowe. Aduh, pernah krungu, Pak. Neng FC Lamine Yamal, terus ono iki sapa jenenge? Beke iki sapa? Charles Puyol. Dek percaya
Salah dong. Saya tidak tahu. Gue wis pensiun, Bro. Wis pensiun. Oh ya lawas ya kuwi kayaknya. Ono Pedri, saiki ono Pedri terus. Rooney wis pensiun dong. Rooney wis pensiun, Bro. Anake iki wis mlebu U18 Manchester United saiki wis. Kayaknya terakhir update bola kuwi rek pas SD wae. Wayne Rooney. Sing pas Ronaldo sing nang MU ya. Astagfirullah. Kuwi Spanyol ya. Aku karena rata-rata pemain muda dan egone nggak segede Perancis. Ego apa Mas? Ego pemain. Oh. Karena neng Perancis kan ada ono Kylian Mbappe. Nah, gue sing Iki salah ora iki. ora. Iki ora mudeng. Curiga aku. Ono Kylian Mbappe sing egone dhuwur banget gitu. Bahkan wingi sempat ono ning Liga Champion ya kan tersingkir to Real Madrid. Sempat ono gesekan karo pelatih sehingga pelatih dipecat. Gara-gara main nih. Gara-gara pemainnya ini duwe power daripada pelatih. Dan salah satu pemain itu adalah pemain Perancis. Dalam pemerintahan ana sing duwe power saka presiden ora? Ono, nek dhisik Luhut. Wow. Jarene. Karena kenapa kok duwe power sebenarnya ya ora duwe power juga sih, tapi di antara para menteri jangkauannya luas. MSG, MSU Menteri Segala Urusan. Cari ini, Luhut. Jadi siapa jagoan di Piala Dunia kali ini? Aku nomor 1 Luhut. Ya apa? Spanyol. Nah, si underdog ini sebenarnya Uzbekistan aku. Oh, Uzbek. Uzbekistan. Kenapa Uzbek, Mas? Nah, karena ini Uzbekistan ini negara sing youth development nih atau pembinaan usia muda niki lagi naik-naik. Kalau sebenarnya itu neng Asia paling apik itu Jepang. Pembinaan usia muda. Jadi Kapten Tsubasa kayak real, Bro. Oke, real. Bola adalah teman. Jadi pertandingan Jepang itu development-nya jalan. Jadi pertandingan antar SMP dibikin liga ngono kayak pertandingan antar SMA. Melihat bibit-bibit itu dari usia-usia dini. Betul. Nah, Indonesia kan sing dini pernikahan. Wah. Ning Jepang iki mulai ya development-nya apik ngono kuwi. Jadi tingkat SMP, tingkat SMA, habis itu tingkat universitas, bahkan timnas Indonesia apa ya? Dhisik iki sempet tapi kuwi ning Korea, Ding. Ning Korea apa ning Jepang aku lali. Jamane Sintayong awal-awal kuwi tanding karo klub universitas, Bro. Dan timnas U23 kalah. Entah U23 apa U21 aku lali atau U20 ya. Jamane Rizky Ridho awal-awal kayak. Nah, ini kalah. Sekelas universitas ya. Iso ngalahke timnas. Tapi aku lali ya, itu Korea atau Jepang gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong dan mereka itu tidak ada naturalisasi sama sekali. Wow. Artinya your development-nya bagus. Kayak kipernya Jepang kan salah satu kiper kulit hitam, salah satu yang kulit hitam, mohon maaf nggak rasis ya, kulit hitam di Jepang, jenenge Zion Suzuki gitu. Nah, wong tuane bapake iki wong Ghana, ibuke wong Jepang. Oh. Gitu. Tapi wong Jepang deh. Tapi menurutmu nek Indonesia iso menganut dengan kok yang ngono ra, Mas? Iso nek ketum PSS ini ra ngebet dadi wapres pas pemilu. Waduh. Tapi mungkin kayaknya nek zamanku SD ngono kuwi kayaknya nek jenenge Popda ngono kuwi. Tekan saiki sih ono. Cuman kuwi enggak ini ya. Enggak bukan. Beda karo sing Jepang kuwi ya. Beda. Bahkan Jepang ki karena gini nek ning kene kan nek Popda kan mewakili daerah kan. Nek kuwi mewakili sekolah sing bener-bener tiap bulan ketemu. Jadi SMP Jogja misalnya, ngono ketemu kabeh, ngono dibikin liga. Jadi bikin klasemen ngono kuwi. Nanti tingkat SMA itu juga ada kayak gitu. Jadi mungkin nek ning kene ning Jogja mungkin ya atau Indonesia aku malah akhirnya tawuran. Akhirnya gini, Bro. Pertandingannya loro atau pencak silat karo bal-balan. Sing nganggo sarung tinju. Kuwi. Terus berikutnya aku underdog-nya Uzbekistan karena Uzbekistan niru ya development-nya Jepang. Cuma nggak tahu ki PSS ini Uzbekistan ini PSSU ya. Persatuan Sepak Bola Uzbekistan. Seluruh Uzbekistan. Nah, kuwi sing rada piye to
kan pelatih iki wis klub iki sik ngeloloske jenenge Timur Kapaze gitu kan. Nah, terus begitu lolos Piala Dunia diganti pelatih. Ya pelatih sebenarnya pas jadi pemain apik sih, jenenge Fabio Cannavaro. Pas jadi back apik banget deh. Tapi pas jadi pelatih, ingin ndelok permainane welek banget. Padahal iki menurutku salah satu generasi terbaik Uzbekistan sih. Dan fisiknya pemain Uzbek kan koyo Usmani, Bro. Berarti yang raine Asia tapi awake keker-keker kae. Gitu sih. Wes, oke. Oke, kuwi yo. Oke, berarti aku lagi. Man to man, wes. Ronaldo or Messi? Nggak semua pemain bisa bermain di 6 edisi Piala Dunia dan mencetak gol di ke-6 edisinya. Wes. Karena Piala Dunia kan 4 tahun sekali kan. 4 tahun sekali. Berarti 6 Piala Dunia, berarti dia sudah 6 kali 4, 24 tahun. Dan Ronaldo sudah berada di fase itu. Jadi 6 kali Piala Dunia dia tampil dan di ke-6-6-nya dia nyetak gol dan sekarang usianya 41 atau 42 tahun. Masih main ya. Masih main, luar biasa. Tapi milih siapa? Aku jujur aku ngefans karo Ronaldo. Dari sisi permainan bla 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 juga karena ya aku ngefans MU kan. Gitu. Aku ngefans MU dan tahun 2003. Nah, aku mau. Tahun 2003 sampai 2009 Ronaldo ning MU kan. Jadi aku ning kono mulai seneng karo Ronaldo saka awale rambutnya kriwel dadi stylish ngono kae. Tapi gitu ya, Messi menurutku karena Messi. Apa ya? Aku berat ya meh ngomong. Sebagai fans Ronaldo berat ya meh ngomong. Berikan fakta. Ya, tapi nek dalam permainan tim Messi lebih apik daripada Ronaldo. Oh, berarti Ronaldo egois menurutmu? Mungkin karena dia Ronaldo. Untuk keterlibatan dalam permainan Messi lebih apik daripada Ronaldo. Jadi dia ngerti, walaupun ada isu bahwa Messi anak emas FIFA itu kita abaikan dulu gitu ya. Aku lebih menyoroti ke dua pertandingan Argentina kemarin, 2 pertandingan awal Argentina. Itu Messi menonjolkan sisi bahwa dia tuh adalah dia memang bintang, dia superstar, cuma dia pengen terlibat dalam permainan tim. Gitu. Jadi tidak koyo ambisinya itu adalah menang. Mbah sik ngegolke sapa ra masalah. Jadi GOAT-e sapa? GOAT. Greatest of all time. Milih. GOAT-e sapa ya? Ini wae. Oke. Ronaldo. Nah, kenapa? Alasannya? Pertama faktor umur, luwih senior daripada Messi. Belum tentu nanti di Piala Dunia berikutnya Messi iso tampil gitu. Dan ya simple wae. Ronaldo udah di usia sekarang dengan pencapaian seperti itu, walaupun dari sisi Piala Dunia Ronaldo ra duwe. Ballon d'Or kalah karo Messi. Ya to Messi 8 ya. 8 nek ra salah. Ronaldo 5 mingan Ballon d'Or. Ballon d'Or iki penghargaan pemain terbaik dunia. Tapi di usia aku ndelok soal level usia sih gitu. Jadi gote bagiku Ronaldo. Langsung jedul. Apa sih? Gue dikatain. Oke. Man to man. Kalau bisa ngobrol ke dirimu yang umur 20 tahun, apa kalimat pertama yang kamu ucapin? Apa? 20 tahun loh, saya sudah 20 tahun nih. Saya 20-an ya. Kayak harusnya cocok nggo wong sing
40-50 pertanyaannya. Itu enggak pertanyaan. Cuman 20 tahun ini berarti pas kuliah ya? Kuliah. Akhir ya, akhir kuliah atau kowe? Itu sih kalau aku sih jangan takut mencoba dan jangan takut salah. Wih, mesti kayak pengen nyoba narkoba kan? Mesti ngono kuwi lho Mas Robi. Enggak, maksudnya hal-hal baru itu Free sex, ya toh? Kayak pengen nyoba iki kan? Enggak, maksudnya dalam konteks yang baik. Oh, yang baik. Untuk mengembangkan diri, ngono sih. Jadi kan kadang kan orang itu kan dia takut mencoba karena takut salah kan. Menurutku sih nggak apa-apa ketika usia segitu yang 20 tahun itu mencoba hal-hal yang mungkin yang belum pernah dilakukan gitu. Misal ngapain ikut organisasi lah, apa kerja. Apa salah satu penyesalanmu, Bro, di umur 20 tahun yang belum sempat kamu lakuin? Nek bisa diulang, ngono maksudnya? Yo. Ya bakal nyoba, bakal ngelakuin apa? Lebih banyak explore diri sih menurutku. Maksudnya kayak mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan-tantangan, men-challenge diri sendiri, gitu-gitu sih. Soalnya kayak dulu tuh aku terlalu kayak kupu-kupu gitu. Oh, senengnya kupu-kupu malam. Kuliah pulang kuliah pulang. Gitu. Kan kuliah kan biasanya ada istilah kupu-kupu, kura-kura. Betul. Nah, aku yang kuliah pulang. Jadi kehidupanku yo nek ra ning kampus ning kos. Paling metu mangan. Oh. Gitu. Jadi tidak banyak mungkin kayak menjalin relasi dengan orang yang di luar kelas. Melu himpunan mahasiswa atau, Bro? Ora. Rohis. Melu kayak ini. Rohis melu. Setahun apa 2 tahun? Sebagai apa ya lali aku. Seksi konsumsi. Udah Bro, apa ya? Melu tapi lali aku tadi apa nih. Gitu. Jadi mencoba hal-hal yang baru yang itu apa ya membuat kita tuh menarik lah gitu menurutku. Emang efeknya ketika kamu nggak melakukan itu di usia dulu terus sama sekarang ki apa efeknya? Nah, mencobanya yang sekarang. Oh, baru gitu. Saiki. Tapi menurutmu telat sih? Nek menurut sih enggak telat. Cuman nek lebih awal kan dia lebih mengeksplori, lebih mengenali diri sendiri gitu kan. Karena dulu kan karena mungkin kuliah terus kayak let it flow gitu loh. Kayak ya sekolah, kuliah ngono to. Tidak mengeksplori, tidak mengenali diri sendiri sehingga kita tidak ngerti kelebihan atau kelemahannya dhewe ning ngono apa ngono. Nah, menurutku tuh ini tidak ada kata telat untuk memulai. Gitu. Dan karena apa ya ini sekarang adalah waktu termuda untuk kita memulai sesuatu yang baru. Betul, setuju aku. Jadi memang gak ada kata telat untuk memulai sesuatu. Cuma nek konsepnya adalah menunda, kuwi beda. Maksudnya? Wes ngerti iki, aku bakal mulai saiki. Males, sesuk wae lah. Nah, itu sesuatu hal yang beda. Nah, itu sing tak pikirnya juga sih, Mas. Alasan malas untuk melakukan sesuatu ki kayak apalagi di usia-usia 20-an gitu kan misalkan. Itu tuh bukan harusnya menjadi alasan untuk tanda kutip ya menurutku. Karena nanti mungkin di usia-usia kalau kita sampai di usia-usia 50 atau usia-usia wis menjelang tua lah ya, apa menuju penuaan. Kui luwe sih kita bakal ada alasan lain selain males. Oh iya. Misalkan alasan kesehatan lah, alasan betul. Lebih gampang capek lah gitu, misal mencoba hal baru kan. Jadi alasan ini maksudnya ketika sekarang kita masih diberi kekuatan yang lebih, kita masih diberi pemikiran yang tajam gitu kan, yo digunakan dengan baik dan semestinya gitu loh. Karena kalau males yo nanti akan ada alasan lain selain males di usia yang lebih lanjut. Benar, dan aku setuju dengan statementmu tadi. Ini inline dengan pernyataannya Habib Nurmagomedov tentang kecanduan. Orang bisa kecanduan alkohol, orang bisa kecanduan narkoba, tapi kecanduan yang paling baik adalah kecanduan disiplin. Oh, insyaallah. Dan aku krungu nasihat iki kaya mungkin kesalahanku dulu adalah ora disiplin. Tapi aku dikai akses karo wong tuaku, maksudnya
dibanding adik-adikku ya, aku ngerasa aku kayak akses akeh hal ngono lho. Dari sekolah cilik, misalnya les opo wae dituruti dhisik ono les drum, les musik, terus les bal-balan, terus balet sempet sih gitu, cuma mentok ning weteng. Aku mundur les balet ki pas delok meme Bahlil balet. Nah, coba akhirnya ki ora ono sing bener-bener aku ki expert ning kono ngono lho. Les bahasa Inggris kelas 3 SD zaman dhisik kelas 3 SD zamanku ya kelas bahasa Inggris 3 SD ki wis wow banget ngono lho. Dan karena aku ora disiplin, karena aku ora explore ya akhirnya hanya sebagai sebagai asal ngerti wae ngono. Tapi apike adalah iso dadi bekal kuwi dadi bekal serawung, ngerti ra sih? Oh, dadi duwe topik obrolan ngono. Jadi ketika ngumpul ngono kayak genjrengan gitar, nah aku iso gledekan ngono kuwi. Terus ono main bal-balan karena dhisik tau SSB jadi ayo bal-balan nyambung ngono-ngono kuwi. Jadi aku melihat bahwa ternyata hobi itu bukan hanya sekedar buang-buang waktu, tapi sekarang ya aku ndelok dan tak libatkan yang anakku adalah sebagai media komunikasimu di masa depan. Ketika kowe ketemu banyak orang dan kowe menguasai sesuatu, itu tuh akan mendapatkan konco, mendapatkan relasi dan lain sebagainya. Iya, menarik sekali itu. Makanya kan aku sing pengen sih sebenarnya golf ya. Asli, aku pengen tenan. Gitu. Aku pengen banget dan kemarin wis ketemu media jai cuma rung terrealisasi. Padahal wis nyoba. Wis nyoba, cuma kalau kita dudu aku ya. Dudu aku banget. Kita aku luwih cocok kayak emang olahraga sing kontak fisik deh. Di sini aku balik pencak silat juga, Juara juga tingkat kota DIY. Kota Jogja kok DIY. Hati-hati, Wi. Gitu. makanya geleleng. Jadi kayak sarana wes ternyata hobi sing radadi itu adalah bahasa diplomasi di masa depan. Iya sih, iya menarik. Tapi menurutku aku ngerti banget sih maksudnya Habib yang kecanduan disiplin itu tuh Habib Habib sopo? Habib Rizik. Kecanduan disiplin ki maksudnya nek ditaraf sampai iso kecanduan disiplin, wah itu luar biasa. Nikmat sekali gitu. Asli. Iya. Sakjane dhewe iki sebagai muslim diajari to disiplin misalnya waktu sholat, betul, kecanduan disiplin. Poso kan tentang waktu tuh, kapan harus mulai poso, kapan harus berbuka, dan itu gitu. Detail kan maksudnya. Detail, terus kemudian menutup aurat, starte kapan, terus boleh ditanggalkan pas kapan. Itu kan soal disiplin, mengatur segala urusan, termasuk dalam ekonomi. Kan sebenarnya dia lagi siar wae sih. Luar biasa. Maksudnya nek iso disiplin, nek menurutku sih salah satu tokoh inspiratif disiplin ki Panji. Wah, Panji Pragiwaksono. Terus tak kira sing ulor. Sing anu. Garaga. Sing pengen di apa jenenge? Tahu diberitake meninggal. Komodo eta. Lawas tenan. Panji Pragiwaksono. Soalnya dia tuh pernah cerita toh. Dia kan ke New York kan. Dia kan Indonesia sebagai pelawak yang sudah top lah ibaratnya kan, di founder gitu. Tapi neng New York dia 6 bulan tuh tiap hari open mic tiga kali atau kurang lebih 3 kali sehari gitu. Tapi nggak dalam 6 bulan itu nggak ada sing ketawa. Oh, oke. Wah itu gila sih itu. Maksudnya fighting itu loh untuk disiplin gitu loh. Dan selain itu dia kadang kan konten-kontennya ya konsisten kan. Dan beberapa konten dia punya beberapa IP yang itu jalan gitu. Itu menurutku salah satu tokoh inspiratif. Nah, Ustadz Felix Xiao sih. Gitu. Entah orang nyebutnya beliau Ustadz apa influencer lah ya. Motivator katanya. Maaf Ustadz.
Tapi aku ngelihatnya mungkin dari sisi keislaman kita lebih senior ya daripada Ustadz Felix. Iya. Cuma dari sisi keilmuan, yo adoh kan. Adoh. Ya kui nggak mungkin didapatkan secara tiba-tiba. Betul. Gitu. Jadi pasti melalui proses yang berdarah-darah, proses yang mahal tentu saja untuk mempunyai banyak referensi kan harus banyak buku yang dibeli. Betul. Apalagi zaman dhisik durung ono ketik mau engko dikirim e-book kan durung ono. Ketik mau. Iya kan. Nah jadi kuwi menurutku representasi sih. Anak kita mau main global mau ono Panji, ono Ronaldo, ono Messi dan lain sebagainya atau artis-artis atau seseorang yang expert di bidangnya. Itu kan mereka melalui proses disiplin yang berdarah-darah di masa lalu. Jadi nggak ada yang bahkan aku ingin ya ini bro. Aku ini pas konsul bukan konsul sih ya. Pelatih bal-balan anakku ini baru melahirkan istrinya. Istrinya. Oh, saya pelatih. Kok melahirkan? Melahirkan pul sepatu. Dilanjut ke. Nah, terus aku takon kan, anakku sing cilik kan Ibrahim ini pengennya jadi kiper. Gitu. Dia nek ra dadi kiper bete lho main ning lapangan. Nah, sing cilik dhewe pengen jadi kiper. Nah, terus diomongi sama pelatih kuwi jenenge Coach Jaya. Coach Jaya itu ngomong gini. Sekarang itu seleksi pemain sepak bola itu bukan skill tapi tinggi badan. Gitu. Karena tinggi badan itu tuh hasil dari disiplin. Aku jadi harus dikejar, terutama kiper ya, minimal tuh 175. Gitu, minimal tuh 175. 175 kurang enggak ra iso di kiper. Karena skill tuh bisa dilatih. Nah, jadi bukti disiplin di masa kecil sampai nanti mungkin usia 12 tahun itu adalah di tinggi badan. Bukan di skillnya, skill itu sudah dibentuk gitu. Jadi ya kuwi ternyata disiplin dari kecil ada partnya masing-masing. Jadi banyak mungkin nek salah pendidikan, salah kedisiplinan juga nanti gedene iso salah. Gitu. Jadi aku mulai dari sisi sepak bola kuwi, oh ya ternyata fokusnya itu adalah fokus tinggi dulu. Baru nanti fokus ke skill. Nah, kita sebagai manusia itu tentu disiplin prioritas. Nah, karena sih meraih kita orang fokus ya gara-gara randu disiplin prioritas. Betul sih itu. Itu iya banget sih. Maksudnya kadang kan urusan dalam tanda kutip ya banyak yang memasuk ke kita kan, kayak entah si A, si B, si C atau kerjaan atau di luar kerjaan, organisasi atau komunitas dan lain-lain itu kan nek diayahi kabeh iki ora mungkin ngono. Yo, dan jangan takut berkata bahwa aku wis ra sanggup. Aku meletakkan jabatanku. Ngono lho Pak Prabowo. Langsung nang ngono. Ngono. Wes lanjut. Man to man, apa sejarah Jawa yang paling kamu suka? Sejarah Jawa yang paling aku suka adalah penyerbuan apa ya? Bukan sing akeh sih sebenarnya ono penyerbuan Sultan Agung ning Batavia. Itu juga keren. Terus perang Diponegoro, perang Jawa itu juga keren. Top one ini. Top one nih. Oli. Perang Jawa. Karena merugikan Belanda sekian gulden. Perang Jawa ini kenapa? Pemicu awalnya adalah sebenarnya versiku itu adalah nanti ada banyak versi yang lain gitu. Jadi perang Jawa itu pemicunya adalah selain daripada tanahnya leluhurnya Pangeran Diponegoro yang akan digusur, tapi lebih ke sistem pajak yang tinggi juga yang dibebankan Belanda kepada masyarakat gitu. Akhirnya memicu kemudian perang Jawa. Dan memang kan karena Diponegoro itu anak selir lah ya istilahnya. Jadi dia berkiprahnya tuh di luar keraton gitu. Sehingga dia lebih dekat dengan ulama, dia lebih dekat dengan masyarakat gitu toh. Nah, terus kemudian membuat konflik dengan Belanda supaya kezalimannya itu dihindari gitu. Ya walaupun itu ada penolakan dari internal keraton saat itu ya gitu.
terkait dengan status Pangeran Diponegoro. Cuma itu membuktikan bahwa perlawanan rakyat itu tidak bisa dianggap remeh. Gitu. Bahkan sekelas Belanda aja rugi mungkin kalau sekarang hitungannya bisa sampai triliunan kalau nggak salah. Nanti ditulis di bawah ya berapa guldennya. Karena banyak simpang siur ya. Jadi perlawanan rakyat itu aja bisa menggoyahkan kerajaan Belanda yang jauh di sana. Jadi jangan sepelekan sakit hatinya rakyat. Dan ketika rakyat ditekan dengan pajak. Rakyat ditekan dengan pajak, terus kemudian kehormatannya direndahkan oleh yang berkuasa, ya tinggal tunggu aja. Akan muncul Diponegoro baru pasti. Tapi hari ini saya akan lawan. Tapi kayak Pak Jokowi pernah loh dandan ala-ala Diponegoro. Nganggo sorban, gue golek wae. Pak Jokowi pakai sorban, mirip. Karena nih Pak Jokowi ini pernah dimirip karo sapa wae, Bro? Marbin Khattab. Marbin Khattab ya tahu. Terus mirip Abu Bakar juga wis tahu. Mungkin sing urung dimirip karo Pak Jokowi iki mirip apa ya? Apa yo? Buah Salosa. Kok itu? Urung tahu. Kan Pak Jokowi tau main bal-balan. Engko ana videone di internet. Nah, iki urung tahu ki Pak Jokowi dimirip karo Buah Salosa. Iya toh? Iya. Masih saya pensiun Bro. Bisa main. Tapi wis ya mungkin wis tua ya. Wis tua banget. Oke. Man to man, apakah mitos membantu menjaga identitas sejarah? Menurutku ya. Yo. Justru mitos itu mengkaburkan identitas sejarah. Kok iso? Mitos ya? Contohnya. Karena mitos itu kan belum terbukti kan. Sehingga itu tuh yang menjadi apa ya? Misal ada fakta, ada mitos ki. Gara-gara ada mitos dan mitosnya ini banyak, maksudnya lebih tersebar di masyarakat. Sehingga fakta ini kan ketutup sama mitos ini gitu. Iya. Jadi fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap karena mungkin mitosnya sudah viral di kalangan masyarakat, mitosnya sudah di mana-mana gitu kan. Sehingga menutupi sejarah yang aslinya. Dan aku pernah maca engko tak lamir ke beritane ya. Ya. Jadi mitos termasuk membangun candi dalam waktu 1 malam iki mitos. Wah. Mitos jadi ya nggak make sense aja gitu. Dan ternyata ada penjelasannya bahwa candi tersebut itu tidak dibangun dalam waktu 1 malam gitu. Oh. Gitu. Ya ora mungkin gitu. Yes. Ada benernya, cuma mitos yang berkaitan dengan sebagai alarm waktu juga ada. Contoh misalnya ya, terkait dengan sesajen yang ada di pegunungan. Nah itu kan ternyata dalam bukti sains mengatakan bahwa yo nek misalnya kan nek sesajen di pegunungan, misalnya sesajennya habis, berarti roh yang ada di gunung menerima sesajen ini dan gunungnya aman. Tapi nek sesajennya utuh, berarti apa? Berarti roh yang ada di gunung menolak dan kemudian tidak aman. Gunungnya tidak aman dan bentar lagi akan roh gunung akan emosi ditandai dengan erupsi meletus. Nah kan sebenarnya kalau kita ngelihat isinya sesajen gunungnya apa toh? Ono buah-buahan, ono hasil bumi, bahkan ono ingkung ya, kayak sejenis ingkung gitulah, ayam utuh ayam utuh. Nah, kemudian kalau kita ngelihat fauna yang ada di gunung, ono apa wae sih? Ono monyet, terus ono mungkin ono harimau, ono macan kumbang, ono elang dan lain sebagainya. Nah, ketika gunung itu aman, maka berarti faunanya akan banyak di situ. Akhirnya semua makan sesajen itu. Makan mungkin banyak orang yang bilang itu persembahan dan sebagainya. Nah, terus ketika besoknya dicek, wis entek. Gelem berarti. Berarti diterima sama roh gunung gitu. Nah, begitu juga ketika misalnya itu ditolak gitu kan. Ditolak roh gunung kata mereka gitu kan. Nah, itu kan kalau gunung mau erupsi, hewan-hewan itu kan pasti turun. Oh iya sih. Atau nek gunung meh erupsi kan hewan-hewan pasti turun. Nah, hewan-hewan pasti turun. Nah, sapa sik meh mangan sesajen kuwi mau. Iya. Nah, akhirnya apa? Gunung akhirnya utuh dan gunung bentar lagi akan erupsi akan meletus. Nah, jadi mungkin ya itu sebagai pancingan saja
bagi orang yang pertama kali menerapkan strategi itu dan dibaca oleh orang bodoh di zaman itu sebagai sebuah ritual. Gitu sih. Jadi menurutku mitos soal sesajen bahwa sesajen ditolak gunung akan meletus ya itu masih berhubungan dengan sains sih. Tapi yang berkaitan dengan cerita-cerita contoh misalnya. Nah, itu kan pengkaburan fakta. Contoh misalnya kancil nyolong timun. Kancil endi sing doyan timun pertanyaannya. Kancil mana apa? Aku ingin nemu peternak kancil. Kancil ini kan kancil Jawa itu kan itu kan hewan termasuk hewan yang dilindungi. Oh, dilindungi ya. Dan ternyata makannya bukan timun. Makannya ini dedaunan. Makannya adalah serangga-serangga kecil kayak gitu. Ketika ada di timun, orang doyan kancile. Ini kan pengkaburan fakta, kan? Iya. Engko kita insert ke ya. Salah satunya adalah kancil nyolong timun. Itu hoax, kancil kira doyan timun. Iya. Contoh meneh adalah kelinci sok doyan wortel. Malah nek kakean wortel kelinci mati, Bro. Kok iso? Iya, karena ya makannya kelinci itu adalah rumput kering. Nanti pencernaannya kelinci itu cocoknya untuk rumput kering. Sing rekomendasi ya? Sing direkomendasi ya, jenenge rumput hai. Tapi aku tahu dua kelinci tak kayak wortel. Tak kayak wortel, mati dah. Ora sih. Ora mati. Tapi gerti pang sithik kayak. Makanya sebenarnya berikutnya ono pelet kelinci. Nah, itu. Berarti apa iki? Ya aku setuju sih kalau statementmu bahwa mitos itu bisa mengaburkan fakta dalam soal hikayat, soal cerita ya. Gitu. Tapi kadang mitos itu juga dalam tanda kutip bisa membantu memahamkan orang dengan cepat. Betul. Ya kan? Betul. Dan ketika sistemnya adalah buru-buru, orang itu lebih cepat percaya. Ojo ning ngarepin tuh. Ndak rezekine seret. Langsung pindah. Padahal ngalangi wae sih. Kayak nenek tamu atau. Nggak boleh gunting kuku malam-malam. Iya kan bahaya gitu. Kecuali lampumu 100 watt. Ruanganmu 2x3. Nah, 2x3 100 watt. Luar biasa. Man to man, apa nasihat paling keras yang pernah kamu terima? Yo, aku mau nasihatnya Habib. Semua orang bisa kecanduan kokain, semua orang bisa kecanduan minuman keras, tapi kecanduan yang paling baik adalah kecanduan disiplin. Dan kui lagi tak temuke nasihat kui pas umurku wis tuwa. Kui, Habib. Kemana aja kamu? Kok lagi ngomong kui? Ini menurutku sangat menampar ya. Terus dan banyak merubahku di usia yang sekarang. Jadi aku tuh mencoba sebelum usia 40, kan aku 36 ya. Mencoba berarti 2030. Apa nih? 40. Oh, 40 tahun 2030. Sebelum usia 40 ki aku pengen membuat habits baru sehingga nanti di usia 40 ki habitsku ki sesuatu hal yang produktif, sesuatu hal yang tidak membuatku males. Karena biasanya orang ki di usia 40 tahun ki terjebak dalam ya wis lah, wis tuwa, wis pengen menikmati hidup, wis pengen santai. Tapi saya pengen gaspol terus lah dalam berbagai hal. Jadi kecanduan disiplin. Wah, warik. Man to man. Apa skill yang harus dipelajari semua cowok? Nah, iya. Kowe cowok tuh. Cowok. Bukteke. Apa yang harus dipelajari? Bukteke sih kowe cowok. KTP. Yuk. Dipelajari semua cowok ini kepemimpinan. Menurutku. Oke. Karena minimal banget kan sebagai cowok nanti akan menjadi seorang suami dan minimal banget dia harus bisa memimpin istrinya. Asik. Oke meh nikah. Yo meh, masa orang meh. Karo lanang apa wedok? Astagfirullah. Pertanyaannya sangat simpel loh. Iya itu kan nggak usah ditanyakan. Ditanyakan ya. Ya menurutku leadership sih, kepemimpinan. Karena decision making, terus memetakan jalan kehidupan.
kayak memimpin ya yang paling utama memimpin istri, misalkan sudah punya istri. Kalau belum punya istri ya minimal memimpin diri sendiri. Jadi harus bisa memimpin diri sendiri dulu sebelum memimpin istri, menurutku gitu. Tapi gue ngerti gak sih, karena cowok ini mempunyai sifat leadership kayak gitu ya, dan sebenarnya sifat leadership ini kan basically cowok ini pasti duwe, tinggal mau diolah apa ora. Nah, penyakit orang yang duwe sisi kepemimpinan adalah dia akan susah menerima masukan dari orang lain. Biasanya orang kayak gitu, termasuk misalnya kita ning tongkrongan, kita ono konco ngobrol-ngobrol, kita paling enggak pengen duwe satu sesi sing aku ya pengen ngomong ngono lho. Kok ora sih kowe ngono sih? Sometimes iya, mungkin kalau circle yang wis iku ya wis cedak ya, wis akrab gitu ya. Tapi menurutku enggak semua orang itu punya, mungkin dia basically punya skill pemimpinan, cuman karena latar belakang, karena lingkungan dan segala macam enggak diolah tadi itu tuh sehingga tidak muncul gitu loh. Betul. Sehingga perlu dimunculkan gitu, terutama cowok toh. Nah, jadi kalau aku ngelihat dari sisi itu, repotnya cowok itu adalah dia pengen karena dia punya sifat dasar sebagai seorang pemimpin, sifat dasar itu tadi. Terlepas dari diolah atau enggaknya. Ini basicnya cowok itu pasti duwe sifat leadership, pasti duwe. Nah, cuma penyakitnya itu tadi. Dia duwe sifat leadership, biasanya dia akan susah nerima masukan dari orang lain. Nah, ini aku pernah delok thread saka Adin Snur. Jadi skill yang harus dimiliki seorang laki-laki itu adalah skill untuk diam. Lebih banyak mendengar. Jadi diam dan lebih banyak mendengar. Jadi itu skill yang mulai langka saat ini ada. Jadi orangnya pengennya show off terus gitu. Gitu dikei mic malah ngomong dasmu kan menurutku mending meneng wae sik lho, mendengarkan rakyat ki ngomong apa, pengine apa. Nek ra iso kaya ngono katane Raymond Chin, Lester wae lambene. Tapi menarik sih loh, kepemimpinan. Karena menurutku sih, aku termasuk orang yang dulu ya, maksudnya sebelum aku menyadari itu gitu kan. Kayaknya aku tidak mempunyai skill kepemimpinan pada diri sendiri itu yang baik dulu gitu. Bos. Ya, karena mungkin anak terakhir, terus kowe dimanja ya? Bukan dimanja sih, kayak luweh manut wae ngono lho. Dadi lebih banyak ngikut gitu kan. Lebih sering diarahke. Nah, gitu. Jadi sehingga kayak sense kepemimpinan pada diri sendiri itu kurang. Nah, itu tapi setelah kerja kayak luweh dia lebih karena kan kerja terus duwe pendapatan sendiri. Nah, minimal kan harus bisa manage keuangan, terus memprioritaskan yang prioritas yang mana gitu kan. Dan kerja kan juga gue ketemu akeh uang tuh. Dan kerjamu nggak sendirian gitu tuh. Betul itu sih. Menurutku itu sih. Oke, mantap. Oke, terakhir, wah menarik ya. Man to man, kesalahan finansial terbesar yang pernah kamu buat. Wah, menarik sekali, menarik. Akeh. Jadi, ya rugi bisnis. Contoh ya paling gampang. Aku cukup menyesal ketika aku memulai bisnis terhadap sesuatu yang nggak aku senengi. Aku dan beberapa kali terjebak di situ dan entahnya wakeh banget. Ya ora atusan sih, tapi puluhan gitu nganti. Iya akeh sih menurutku. Akeh sudah aku. Ora atusan tapi ya puluhan nganti sih gitu. Pertama ya, pas tren hijrah kayak, aku produksi gamis karo bojoku. Berarti kan harus nyetok gamis akeh banget kan gitu. Dan itu orang sing seneng karo produknya bojoku. Orang sing seneng karo produkku. Itu kayak dhewe, Mas. Gak dhewe, toko ning penjahit, kita riset kaine bla bla bla. Tapi ya itu tadi, aku sebenarnya nggak ngerti fashion, aku nggak
nggak seneng karena aku FOMO pas itu ada tren, akhirnya aku ikut-ikutan. Nah, apesku aku nggak riset pasar, aku nggak ngerti cara marketing, cuma bermodal semangat aja, ya wis terus akhirnya puluhan juta. Berarti untuk berbisnis harus apa yang Nah, tergantung kalian ya. Pertama fokus nang produk atau jasa, tapi pastikan walaupun kalian milih produk atau jasa, sepenting kalian seneng lah kalau bisnis kuwi sik. Oh, berarti emang harus seneng. Gitu. Nah, nek seneng, biasanya nek wis ono rasa seneng untuk belajar supaya kita jadi expert kuwi luwih gampang. Oh, karena dia udah seneng kan. Wis seneng jadi nggak perlu kayak nek ibaratnya iki nek bahasa Jawa niki dikon-kon. Pasti wis seneng ono dorongan saka diri sendiri ngono kuwi. Itu. Terus yang kedua aku dodolan sepatu skateboard. Wih, menarik sekali. Kenapa, Mas? Berarti fans ngono ya? Iya, khusus fans. Oh, khusus fans. Khusus fans. Jadi aku dodolan ya kuwi tekan puluhan juga. Akhirnya aku nyetok sepatu nang omah kae ketika ada pembeli seneng. Tapi kok badine maksudnya orang mesti sedino payu. Ya jenenge ngerintis kan. Nah, tapi sekali lagi aku nggak expert di situ. Ketika misalnya aku pengen mengedukasi iki sepatu sing cocok dinggo sepatu skateboard sing cocok nggo daily, sepatu skateboard sing cocok dinggo papan skate ukuran semene. Aku nggak ngerti gitu loh. Dan terakhir pas zamanku ya, aku rasa bedake fans ori karo KW. Iso Mas, iso ditipu berarti. Kuwi iso ditipu, tapi aku alhamdulillah itu distributor sing terpercaya. Cuma itu tadi karena kita nggak seneng, karena pas kuwi aku ndelok shift hobine main skateboard gitu kan. Terus aku injek duit sing lumayan lah dienggo tuku tuku sepatu kuwi, nggo dodolan. Akhirnya ya terakhir tak bagi-bagi kene sedulur. Aku sedulur ya, Mas. Kuwi, nah makanya terus akhirnya ketemu berbagai macam bisnis yang ternyata aku seneng ning kono gitu. Dan alhamdulillah ya survive lah tekan saiki. Alhamdulillah. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen berwirausaha pastikan dulu kalian tuh senang sama bisnisnya. Apapun, sekecil apapun bisnis itu. Contoh misalnya bisnisku adalah seneng gawe kopi. Ya pastikan kalian seneng dulu. Seneng membuat kopi ya, bukan sebagai penikmat. Oh, seneng ini ya ngeraciknya. Seneng ngeracik kopi nih, bukan sebagai penikmat gitu. Karena antara penikmat dengan artisan atau yang membuat kopinya itu beda perjalanan. Ada orang yang siap menikmati kopi, cuman nggak terlalu suka membuat gitu kayak wis ngombe wae ngono. Mungkin lidahnya lebih lebih peka, tapi ketika nggawe kan ora mung lidah tok, ono pemikiran rasio, matematikane kudu mateng gitu. Nah, nek misalnya ternyata lidahmu sing keren, ya mending food vlogger iso gitu. Itu sih, jadi membuat bisnis itu dengan sesuatu apa yang kita senengin. Dan jangan mulai dari sesuatu yang besar, mulai bertumbuh aja dari sesuatu yang kecil. Alon-alon gitu. Nek ono kesempatan aku yakin insya Allah dipermudah dalane. Kowe milih jodoh sih sebenarnya. Nek kowe emang jodohnya pasti prosesnya gampang walaupun ono alangane. Gitu. Jadi mulai dari sesuatu hal yang kamu suka itu dulu. Mantap. Sudah teman-teman. Oke. Sudah habis pertanyaan kita. Kesempatan kali ini semoga bermanfaat ya. Harusnya bermanfaat kita ya. Ya ini walaupun man to man yang cewek tetap boleh dengerin ya. Ya boleh gitu. Supaya mendapatkan perspektif laki-laki. Oke. Kan banyak sekali wanita yang tidak mau mendengarkan perspektif laki-laki. Tolong dibully. Oke. Nah, kalau wanita baik kan mau. Oh, wanita baik mau. Yang jahat-jahat kan nggak mau. Mau biasanya. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Jagongan Sonten selanjutnya. Jagongan Sonten, canda tanya bersama.